Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunal jahim, tsumma latarawunaha 'ainal yaqin, tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa masih menjadi kekasih Allah, kekasih umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, mari sebelum kultum kita lanjutkan. Mari kita niat bareng-bareng. Tak terasa kita niat untuk mengakhiri daripada puasa bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhani hadisanati fardhalillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Hari ini hari terakhir kita menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Bagi yang puasa 30 hari. Namun bagi mereka yang sudah merayakan Idul Fitri sekarang, merayakan kemenangan, mari kita tetap jaga ukhuwah Islamiyah, saling pengertian, kita jalin suatu kerukunan yang benar-benar dalam dan benar-benar fungsinya kita fungsikan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Jangan sampai perbedaan di dalam kita menjalankan ibadah sholat Idul Fitri ini, merayakan kemenangan, justru kita menjadi anarkisasi. Justru kita akan menjadi hamba Allah yang dimurkai oleh Allah. Karena apa? Karena ego kita yang senantiasa tidak pernah ada habisnya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Air mata akan tertetes pada dari diri kita ketika kita punya iman dan takwa Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sebulan penuh menjalankan dengan ikhlas, ridha karena Allah, semata-mata karena Allah di dalam menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Mulai munculnya matahari hingga matahari tenggelam, Ramadan sudah meninggalkan kita dan kita masuk dalam bulan Syawal. Namun, ketika tetesan air mata ini melepas kepergian bulan Ramadan, kemudian kita song-song dengan kebaikan, dengan kemenangan, dengan suatu hal, harga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar karena iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merayakan kemenangan dengan kita mengumandangkan takbir. Di mana pada waktu hari itu, sore itu, semua umat muslim, muslimat, mukmin, mukminat mengumandangkan takbir. Tanda kemenangan setelah kita perang melawan hawa nafsu selama 30 hari. Merayakan suatu kemenangan. Namun ada yang kurang di sini. Kemenangan tidak akan terwujud apabila kita, bagi orang-orang yang mampu menjalankan atau mampu diberikan amanah, bagi hamba Allah yang kaya, bagi hamba Allah yang produktif. Kemenangan ini akan terhanguskan apabila kita tidak mengeluarkan zakat fitrah, tidak mengeluarkan zakat mal. Aqimus shalah wa atuz zakat. Salat kamu, zakat kamu, terutama di akhir penghujung bulan Ramadan ini. Selesai sholat maghrib, kemudian langsung kita sebar zakat mal, zakat fitrah, sampai takbiran selesai, sampai sholat id
Idul Fitri dilaksanakan. Habis itu bagaimana hukumnya ketika sholat Idul Fitri kemudian kita mengeluarkan zakat fitrah? Apa zakat fitrah kita sah? Tidak sah. Zakat fitrah hanya sampai ketika sholat Id dilakukan, dijalankan. Setelah sholat Id dijalankan, ini ketika kita mengeluarkan zakat, ini jadinya zakat biasa, sedekah biasa. Makanya Ustaz peringatkan dari sekarang, mari, masih kita punya ada waktu, keluarkan zakat mal kita mulai sekarang. Keluarkan zakat kita, jangan tunda-tunda, karena penyesalan yang terjadi setelah nanti sholat Id, belum mengeluarkan kita zakat mal atau zakat fitrah, maka akan terjadi suatu penyesalan. Dan ini tidak akan bisa kedua kalinya. Sekali lagi, Ustaz tegaskan, hati-hati. Ini kelihatan sepele. Kemenangan yang kita lakukan tidak ada apa-apanya apabila di akhir penghujung ini sedekah kita nggak ada. Fitrah kita tidak ada. Karena kita mampu, maka harus kita mengeluarkan berapa persen daripada sedekah atau zakat mal. Jangan turuti ego kita. Seperti dalam ayat Al-Imran, alladzina yunfiqu fis-syara'i wad-dhara'i. Orang yang menginfakkan hartanya, mari sedekah sebanyak-banyaknya. Wal khadiminal ghaidha. Jangan turuti emosi, tahan amarah ini, ego kita. Di dalam anarkisasi pada diri kita sendiri, jaga ini. Sampai menyebabkan kita tidak bisa mengeluarkan zakat fitrah, sampai mengeluarkan zakat fitrahnya setelah sholat Id. Jaga ini. Akan sia-sia ini kita lakukan. Wal afinina anin nas. Dan orang yang memaafkan di antara kita saling memaafkan. Kenapa kita mengeluarkan zakat mal ini? Hikmah di balik zakat mal ini. Zakat mal ini memiliki banyak hikmah. Di antaranya adalah membersihkan harta. Ingat ini. Pertama adalah membersihkan harta. Ini fungsi zakat mal. Ayo yang belum menjakat, mari keluarkan zakat malnya. Apakah zakat mal itu ada? Tafsirannya ada. Seikhlas kamu. Seberapa kamu bisa. Kalau memang nggak bisa, wakilkan mereka-mereka yang ahli zakat. Membersihkan harta. Jadi zakat ini membantu membersihkan harta dari segala sifat kikir dan keserakahan yang kita miliki. Sifat kikir, serakah yang dimiliki mereka hamba Allah yang diberikan amanah untuk punya harta. Ini, maka keluarkan zakat mal ini untuk membersihkan harta antum. Ingat, jangan kikir-kikir, jangan pelit-pelit. Sudah rezeki banyak, harta mati tidak kita bawa. Ingat ini, amaliyah yang kita bawa. Jangan ditunda-tunda. Tunggu apa lagi? Mari kita keluarkan zakat mal. Seberapa seikhlas kita, seridho kita, sesuai dengan takaran. Penghasilan per bulan 1 M, zakatnya cuma 100.000. Allah akan tarik ini amanah ini. Allah akan tarik kembali amanah ini dengan keluarnya azab. Ingat, zakat, aqimus shalah wa atuz zakat. Zakat adalah akan menolak dari segala apa yang berbau musibah dan bala. Yang kedua, menambah keberkahan. Zakat mendatangkan keberkahan dan menjadi investasi kebaikan yang akan dibalas oleh Allah, yaitu investasi akhirat. Makanya nggak usah tanggung-tanggung di dalam mengeluarkan zakat. Istal rizqa min shadaqati, hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah. Sedekahlah sebanyak-banyaknya. Jangan pelit-pelit bin madid, sedekah sebanyak-banyaknya. Ini yang kedua, menambah keberkahan. Artinya apa? Ketika kita mengeluarkan zakat mal ini, rezeki kita akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Allah akan tambahkan lagi. La in syakartum la azidannakum. Ditambah lagi ketika kita suka zakat. Mereka yang ahli sedekah, ahli keluarkan zakat, tidak pernah akan miskin, tidak pernah akan hancur. Malah Allah berikan suatu perlindungan yang luar biasa. Yang ketiga, ini bisa membantu sesama dengan zakat mal ini. Zakat yang membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial di antara sesama kita.
Kanan kiri tetangga kita kasih zakat mal kita. Berfungsi, dia bisa beli ini, bisa mempersiapkan untuk lebaran dan segalanya. Artinya kebahagiaan yang kita miliki adalah tidak di atas penderitaan tetangga-tetangga kita yang dalam keadaan kekurangan. Buat apa kita senang, kita bahagia, namun tetangga kita banyak yang kelaparan? Maka Allah akan tuntut nanti. Allah tidak akan masukkan kita ke surga Allah meskipun kita ahli ibadah, khusyuknya minta ampun, tetapi tidak memperhatikan kanan kiri, maka Allah akan tutup amaliah kita. Yang keempat adalah menyempurnakan agama. Zakat ini merupakan bagian daripada pondasi rukun Islam. Yang keempat, setelah syahadat, sholat, dan puasa, kemudian zakat. Zakat. Setelah itu haji bagi yang mampu. Bagaimana posisi kita mampu di dalam mengeluarkan zakat? Zakat akan mampu asal kita punya niat. Semua tergantung niat. Buat apa antum kaya kalau nggak ada niat, nggak mampu. Mereka yang hidupnya pas-pasan, tapi dia ada niat. Hidupnya pas-pasan, tapi dia ada niat. Maka ini kategori orang yang mampu di mata Allah Subhanahu. Dan mereka akan diberikan amanah dan amanah terus. Setelah menyempurnakan agama, hikmah yang kelima adalah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata zakat ini meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi bukti bahwa kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang takwa Allah. Yaitu seperti dalam surat Al-Imran. Alladzina yunfiku fis-sarai wadh-dharai. Orang-orang yang ahli di dalam infakkan hartanya. Wallahu yuhibbul muhsin. Dan mereka ini adalah kalangan hamba Allah yang dalam kebaikan. Mereka. Dan Allah suka dengan hal yang berbau kebaikan. Kalau kita digolongkan sebagai hamba Allah yang takwa, maka akan timbul apalagi? Wa yarzuqu min haitsu la tasik wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dicukupi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Setelah pendekatan diri kita kepada Allah dengan kita mengeluarkan zakat ini, kemudian Allah akan ampuni dosa kita. Dengan zakat yang dapat mendatangkan ampunan dosa, maghfirah, wasa'iru illa maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu wallahu u'iddat lil kafir, u'iddat lil muttaqin. Ini pengampunan dosa ini. Makanya Rasulullah SAW ketika di penghujung bulan Ramadan, 10 mulai dari 10 akhir bulan Ramadan ini, Rasulullah mengeluarkan zakat sedekah sebanyak-banyaknya apa yang Rasulullah punya. Nah, kita juga seperti itu. Kalau kita umat Muhammad, mari kita lakukan apa yang Rasulullah contohkan, suri tauladankan buat umatnya. Mari kita jalankan. Hari ini terakhir kita mengeluarkan zakat mal maupun zakat fitrah. Peringatan terakhir ini hari ke-30, mari kita keluarkan secepatnya. Kemudian yang ketujuh, menyucikan jiwa. Dengan zakat mal, maka akan dapat menyucikan jiwa kita. Bagaimana jiwa kita? Jiwa kita banyak sekali berbuat kemaksiatan. Banyak sekali dosa-dosa yang ada pada diri kita. Kadang-kadang diri kita tidak pernah tenang dengan kondisi apa yang kita punya, dengan kondisi harta yang kita miliki. Justru menyebabkan kita lupa sabda Sang Ilahi. Apapun yang kita lakukan, yang kita punya, ini semua akan jadi saksi. Di mana kita berada, di mana kita posisinya, maka Allah akan tegur kita apabila kita benar-benar tidak bisa mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta. Makanya penyucian jiwa ini. Innallaha yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mensukai hambanya yang suka bertaubat.
Wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang yang mensucikan dirinya. Apa yang dibersihkan, apa yang disucikan? Harta kita. Maka penting buat kita untuk senantiasa mutatahhirin pada diri kita, pada kalbu kita. Kita bersihkan dari segala konsep-konsep yang berbau kemaksiatan. Yang terakhir, hikmah zakat mal ini. Jadi setelah tadi hikmahnya membersihkan harta kita, kedua menambah keberkahan pada diri kita, membantu sesama, yang ketiga, yang keempat menyempurnakan agama kita, kemudian mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hal yang berhubungan dengan munajat kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah pengampunan atau memberikan maghfirah, ampunan dosa pada diri kita. Terus bisa mensucikan jiwa kita. Yang terakhir adalah upaya mencegah kejahatan. Jadi zakat mal apun zakat fitrah ini adalah zakat yang dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah kejahatan. Artinya apa? Dengan kita sedekah, dengan kita zakat mal ini akan diberikan suatu hal amanah yang luar biasa. Suatu hal yang berhubungan dengan keimanan yang luar biasa. Kita keluarkan sebanyak zakat mal, kita bisa menangis kadang-kadang. Ada hikmah di balik ini semua. Bahkan kita bisa belajar dari kita ketika kita mengeluarkan zakat mal ini. Kita bisa belajar dari situasi yang ini. Bisa menyadarkan kita. Kadang dengan Al-Quran kita nggak sadar. Tapi dengan kondisi ketika kita mengeluarkan zakat, baru kita sadar. Baru kita dibuka hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, lakukan. Zakat mal diberikan dalam bentuk harta benda atau uang, dengan tujuan membantu golongan yang membutuhkan dan menjaga keseimbangan ekonomi dalam masyarakat Islam. Diajarkan ini semua, kita jaga semua ini dalam kondisi yang benar-benar kondusif. Mari sekali lagi Ustaz tekankan, hari ini hari penghujung daripada puasa Ramadan. Seperti Rasulullah contohkan, Rasulullah mengeluarkan zakat sebanyak-banyak. Mari hari ini terakhir kita mengeluarkan zakat yang pahalanya dilipatkan dan akan membersihkan dan bahkan banyak sekali daripada pahala yang akan kita terima. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah yang bisa menjalankan aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rasulah la'allakum turhamun. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.